ya Pak. Oke. Ya. 1, 2, 3 gitu. Udah. Jalan. Ya, Shalom Alaikum Kak Ferry, masih bersama dengan saya Gembala Yefta Mulyanto dari GPF Odula Yahweh Kopeng. Saat ini saya berada di Gunung Bromo. Nah, belakang saya ini adalah Gunung Bromo yang beberapa waktu lalu sempat erupsi, dan ini masih di sekitar Bromo, dan ini adalah gurun pasir. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, gurun pasir bukan hanya ada di Timur Tengah maupun yang ada di China, tetapi di Indonesia pun ada, yaitu salah satunya yang ada di Bromo, di wilayah Bromo ini, saudara. Nah, saat ini saya berada di sini dan sebelah kiri saya ada Gunung Batok. Saya pernah ke sini sekitar tahun 99. Jadi sekarang sudah sekitar 21 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang gurun, berarti kita berbicara tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mitsrayim atau Mesir sampai ke tanah perjanjian, di mana mereka harus melewati gurun itu selama 40 tahun. Padahal harusnya jarak tempuhnya hanya singkat, tetapi bisa dilewati 40 tahun hanya karena orang Israel bersungut-sungut. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut atau tidak kita berkeluh kesah. Bagaimana supaya setiap permasalahan pergumulan kita itu bisa kita lewati dalam tantangan apapun yang ada. Salah satunya adalah di dalam gurun. Nah, begitu juga dengan gunung saudara. Nah, ini adalah Gunung Bromo yang begitu terkenal dan sangat terkenal di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Di mana Gunung Bromo begitu indahnya kalau kita lihat, dan ini semuanya gurun pasir saudara, dan semuanya terlihat seperti pasir, namun karena hujan ini agak kecoklatan. Dan di belakang saya ini adalah sungai, bagaimana ini melewatinya gurun itu. Di dalam kitab suci diterangkan di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 ayat yang saya sampaikan. Yang pertama di dalam kitab Tehillim pasal 24 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh, dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus. Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu siapa yang dapat naik ke gunung Yahweh. Kalau naik ke Gunung Bromo mungkin bisa siapa saja saudara. Saya pernah naik dan melewati itu, ada tangga sampai puncak. Tahun 99 saya pernah naik sampai ke puncaknya. Tetapi siapa yang dapat naik ke atas gunung Yahweh? Artinya di mana gunung itu kudus, dan siapakah yang dapat berdiri di tempat yang kudus? Kalau orang mau berdiri di tempat yang kudus, berarti hatinya harus kudus, harus suci, dijauhkan dari segala macam dosa, termasuk iri, dengki, kebencian, sakit hati, bahkan kepahitan. Sehingga kalau ada kebencian atau kepahitan, maka orang itu akan sulit untuk mendapatkan kasih. Ada beberapa hal, salah satunya adalah dosa yang tidak diampuni adalah tidak mengampuni orang. Makanya dituntut orang itu hatinya harus bersih. Dan di dalam kitab Tehillim pasal 48 ayat 2 dikatakan, agunglah Yahweh dan sangat terpuji di kota Elohim kita, gunungnya yang kudus, yaitu Sion, yaitu di Yerusalem saudara, di mana Bapa Yahweh berada. Saudara, mari bagaimana supaya kita bisa naik ke gunungnya Elohim, yaitu gunung yang kudus, bawah hati kita. Di dalam kitab yang berbahasa Ibrani, di situ dikatakan Gadol Yahweh Umehulal Meot Be'ir Elohenu Har Katso, yang artinya ada kata har yang artinya adalah gunung. Siapakah yang dapat, dengan agunglah Yahweh dan sangat terpuji di kota Elohim kita, gunungnya yang kudus. Dikatakan juga Gadol Yahweh Umehulal Meot Be'ir Elohenu Har Kotso, artinya adalah Tuhan kita yang sangat kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, taruh hati kita pada posisi yang benar-benar suci, tahir dan kudus, sehingga tidak ada satupun yang di dalam hati kita ada kebencian. Hati kita harus tulus. Kalau kita sungguh-sungguh tulus, tidak ada modus. Kalau kita harus baik, itu harus baik, bukan pura-pura baik kepada siapapun. Kalau kita bisa mengulurkan tangan, jauh lebih baik daripada kita ngumpetin tangan. Lebih baik memberi jempol daripada menurunkan jempol. Artinya kita memberi hal yang baik kepada orang. Sekali lagi saudara,
kita bersyukur begitu keajaiban Bapak luar biasa ciptaannya sehingga boleh sampai ke Bromo untuk yang kedua kalinya, dan sampingnya Gunung Batok, dan di depan di situ ada pura, dan ini adalah Segoro Wedi dalam bahasa Jawa yang artinya adalah lautan pasir atau dalam bahasa Ibrani Bemidbar, padang gurun saudara. Tetapi hidup kita suci tulus, maka kita sampai ke tanah perjanjian, tidak muter-muter di Bemidbar atau di padang gurun. Kenapa saudara? Karena hati kita tulus. Sukses besar buat kita bersama Bapak Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Sudah Pak. Oke, makasih. Oke, berapa menit tadi ya? Oke, sip. Sip. Oke, sip. Ya, ini bersama Pak Karyo saya nih sama teman-teman. Oke, tak lanjut Pak. Udah diputus belum? Belum. Ya, ya ini bersama-sama teman ini Pak Karyo ya. Oke, ini Pak siapa Pak? Pak Mul. Pak Mul, sama dengan saya Pak. Saya juga Mul juga Pak. Pak siapa Pak? Pak Tema. Pak? Tema. Pak Tema. Pak Noe. Pak Noe. Pak Eko. Pak Eko. Oke, Pak Eko berarti Pak nomor 1. Ya, sip, sip. Nah, ini teman-teman kita sampai, dan ini masih di sana nih Riel. Yang lain masih ada di sana, Pras. Nah, ini Kosadi ada di sana. Nih, lagi ada di sungai ya. Luar biasa, sip.